Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama beliau Salam Kebajikan Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Pak De dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam belajar kita. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ingin menyampaikan soal-soal optik fisis khusus difraksi sesuai indikator, memahami konsep difraksi, menerapkan konsep difraksi pada kisi dan celah tunggal. Untuk memudahkan menyimak pembahasan soal berikut, adik-adik ingat kembali rumus-rumus yang berlaku pada difraksi pada kisi, kemudian difraksi pada celah tunggal. Difraksi pada kisi identik dengan perumusan yang ada pada intervensi cahaya. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama, analisis cahaya datang pada kisi seperti di bawah ini. Untuk kisi difraksi dengan garis-garis yang dipisahkan oleh jarak D, berapakah jarak antara garis-garis terang yang berdekatan dihasilkan oleh kisi difraksi yang memiliki 125 garis per cm untuk cahaya panjang gelombang 600 nanometer jika layar berjarak 1,5 meter. Jawab, dari yang ada N 125 cm, sehingga D-nya 1/N sama dengan 1/125 cm, sama dengan 10,2 per 125 meter. Kemudian L-nya 1,5 meter, lambda 600 nanometer, 610,7 meter, delta Y-nya berapa? Ingat, untuk isi, Y kali D per L sama dengan D sin theta sama dengan N ke lambda. Nah, terang berdekatan bisa diambil terang pusat dengan terang pertama. Sehingga baris terakhir delta Y sama dengan N kali lambda kali L per D. N1 masukkan 6 kali 10,7 kali 1,5 per 10,2 per 125. Hasilnya itu 1145 10,5 meter atau 11,25 mm. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik. Begitu mulai satuan dalam satu sistem. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Kisi difraksi memiliki 2000 garis per cm. Pada sudut berapa maksimum order pertama akan terjadi untuk cahaya hijau dengan panjang gelombang 520 nanometer. Jawab dari yang ada N 2000 per cm sehingga D sama dengan 1/N sama dengan 1/2000 cm atau 10 pangkat 5 per 2 meter. Lambda 520 nanometer sama dengan 5,2 meter. Tetanya berapa? Ingat, untuk difraksi pada kisi D per L sama D sin theta sama dengan N ke lambda. Kita pakai D sin theta sama N ke lambda, baris terakhir. Baris sin theta sama N ke lambda per D. Masukkan angkanya. 1 kali 5,2 per 10 pangkat min 5 per 2. Hasilnya 10,4 10 min 2 atau 0,104. Sehingga tetanya pakai kalkulator atau tabel sama dengan 5,9 derajat. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Begitu mulai satuan dalam sistem, kemudian perhatikan yang dipilih apa. Sehingga hasil akhir menyesuaikan dengan hasil yang dipilih. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal lain lagi. Berapa banyak garis per cm yang ada pada kisi difraksi yang memberikan maksimum order pertama untuk cahaya biru 470 nanometer pada sudut 25 derajat. Dari yang ada, jawab N sama dengan 1, lambda 47 nanometer sama dengan 4,7 meter, tetanya 25 derajat, N sama dengan seperti D sama dengan berapa? Kita cari D-nya dulu, dari rumus, baris ketiga dari bawah, D per L sama D sin theta sama dengan N ke lambda. Kita pakai rumus yang baris kedua, D sama dengan N ke lambda per sin theta. Masukkan akhirnya 1 kali 4,7 per sin 25 derajat. Hasilnya yaitu 4,7 per 0,423. Hasilnya yaitu 11,11 10 meter atau
11,11 10,5 cm, sehingga D sama dengan 1 per N sama dengan 1 per 11,11 10,5 cm, hasilnya 9091 garis per cm. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Ayo adik-adik tetap semangat, menyimak soal berikut. Berapakah jarak antara garis pada kisi difraksi yang menghasilkan maksimum orde kedua untuk cahaya merah 760 nanometer pada sudut 60 derajat? Jawab, N sama dengan 2 lambda 760 nanometer sama dengan 7,6 meter, theta 60 derajat, ditanyakan D-nya berapa. Ingat, dari rumus sebelumnya, Y kali D per L sama dengan D sin theta sama dengan N kali lambda. Kita pilih rumus baris kedua kanan. Dari bawah, D sama dengan N kali lambda per sin theta. Misalkan angkanya 2 kali 7,6 per sin 60. Hasilnya baris terakhir D sama dengan 15,2 per 0,866. Hasilnya 17,6 meter atau 1,76 meter atau 1,76 mikrometer. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik. Ingat, yang dipilih satuannya apa. Bisa dari awal kita samakan satuannya, bisa di akhir. Selamat menyimak pembahasan soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Ayo adik-adik tetap semangat. Lanjut menyimak soal berikut. Hitung panjang gelombang cahaya yang memiliki maksimum orde kedua pada 45 derajat ketika jatuh pada kisi difraksi yang memiliki 5000 garis per cm. Jawab, berarti yang ada N sama dengan 2, theta 45 derajat, N 5000 per cm, sehingga D sama dengan 1 per N sama dengan 1 per 5000 cm atau 10,5 per 5 meter. Baris kedua dari bawah, lambda sama dengan berapa? Ingat, rumus untuk kisi YD per L, D sin theta sama N kali lambda. Jadi kita pilih lambda sama dengan D sin theta per N, masukkan angkanya, baris kedua di bawah kanan, 10,5 per 5 kali sin 45 per 2, baris terakhir, lambda sama dengan 0,707 kali 10,5 per 10, hasilnya 0,707 kali 10 pangkat min 6 meter, atau karena pilihannya nanometer yaitu 107 nanometer. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Pada sudut berapa isi difraksi menghasilkan maksimum orde kedua untuk cahaya yang memiliki maksimum orde pertama pada 20 derajat? Jawab, dari yang ada N1 sama dengan 1, theta 1 20 derajat, N2 nya 2, theta 2 nya berapa? Ingat, dari rumus difraksi pada kisi D sin theta sama dengan N kali lambda. Bisa kita buat baris kedua dari bawah, sin theta sama N kali lambda per D, sehingga kita pakai bandingan sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N1 kali lambda per D per N2 kali lambda per D, karena lambda dan D nya sama, coret. Sehingga sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N1 per N2. Sehingga kalikan silang, sin theta 2 sama dengan N2 kali sin 20 per N1 sama dengan 2 kali 0,342 per 1, hasilnya 0,684. 0,684 ini adalah ringkas atau tabel. Bisa menggunakan kalkulator. Theta 2-nya adalah 43,16 derajat. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi nyimak tipe soal lain lagi. Cahaya monokromatik dengan panjang gelombang yang tidak diketahui mengenai celah dengan lebar 20 mikrometer. Pola difraksi terlihat pada layar yang berjarak 2,5 meter, di mana maksimum pusat tersebar pada jarak 10 cm. Tentukan panjang gelombangnya. Kita yang jawab D, 20 mikrometer sama dengan 20 kali 10 meter, L 2,5 meter, Y 10 cm.
sama dengan 10 kali 10 meter, lambdanya berapa? Ingat rumus sebelumnya kita pakai, berarti rumus baris kedua dari bawah, Y kali D per L sama dengan N per lambda, sehingga lambda sama dengan Y kali D per L. Masukkan angkanya 10 kali 10 min 2 kali 20 10 min 6 per 2,5, hasilnya 80 10 pangkat min 8 meter, atau panjang gelombangnya baris terakhir sama dengan 800 nanometer. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan sampai selamat ini. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal lain lagi. Sumber gas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 690 nanometer diarahkan ke sisi difraksi dengan 300 garis per milimeter seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah. Susunan ini menghasilkan serangkaian maksimum pada layar. Berapa jumlah maksimum terbesar yang dapat diamati? Dari yang ada jawab, lambda 690 nanometer sama dengan 6,910 meter, N 300 goresan per milimeter, sehingga D sama dengan per N sama dengan per 300 goresan per milimeter sama dengan 10 pangkat 5 per 3 kali 10 meter. Maksimum itu artinya sin tetanya 1. N-nya berapa? Ingat, baris terakhir untuk kisi differasi D sin theta N T lambda, sehingga N-nya sama dengan D sin theta per lambda. Masuk angkanya 10 pangkat min 5 per 3 per 6,9 10 pangkat min 7, hasilnya 4,83 dibulatkan jadi 5. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan nyimak soal yang terakhir. Sebuah percobaan dilakukan untuk memiliki cahaya yang melewati kisi difraksi dengan jarak celah 1,7 mikrometer. Pola intervensi diamati pada layar. Panjang gelombang cahaya adalah 550 nanometer. Besar sudut antara kedua garis urut kedua adalah, jawab D 1,7 mikrometer sama dengan 10 pangkat 1,7 meter, N-nya 2, lambda 550 nanometer sama dengan 5,5 meter, 2 theta sama dengan berapa? Baris ketiga dari bawah kanan, D sin theta sama dengan N lambda. Atau baris kedua, sin theta sama dengan N lambda per D. Maksud angkanya 2 kali 5,5 per 1,7 10,6, hasilnya 0,647. 0,647 ini adalah sinus daripada sudut 40,3 derajat, sehingga tetanya 40,3 derajat. Jadi ya sudut antara dua garis terang, ini 2 theta sama dengan 2 kali 40,3 derajat, hasilnya 80,6 derajat. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tipe-tipe soal yang bisa saya berikan mengenai optik fisis khusus tentang difraksi. Mudah-mudahan tipe-tipe soal disajikan dapat membantu adik-adik dalam menghadapi ujian tengah semester modal besar, sehingga nanti nilainya bisa bagus. Jangan lupa banyak latihan sehingga memudahkan mengingat rumus. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.